Halo, gimana intronya? Oke, di video kali ini saya ingin sharing pengalaman saya setelah baca buku Ikigai karya Hector Garcia dan Frances Miralles. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu tentang Ikigai dari diagram ini, dan mungkin masih bingung banget cara mengaplikasikannya. Sama, saya juga demikian, masih dalam proses mencari hal tersebut. Kemudian setelah membaca buku Ikigai ini, saya mungkin jadi lebih memahami aspek-aspek yang bisa saya praktikkan untuk menemukan Ikigai. Dan saya menyarankan banget teman-teman untuk mempelajari pengantar Ikigai dari buku ini, tidak hanya dari internet semata. Ada beberapa hal yang menurut saya sangat aplikabel dalam buku Ikigai, dan saya rangkum menjadi 7 poin. Yuk, cek video ini sampai habis ya. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Serius, subscribe dan feedback kalian benar-benar membuat saya terus semangat untuk membuat konten. Pertama, eksistensi desa Ogimi dan sentenariannya. Oke, jadi nilai Ikigai ini berasal dari sebuah pulau di selatan Jepang, yaitu Okinawa. Mungkin teman-teman tahu pulau ini dari film Hacksaw Ridge, Andrew Garfield. Nah, ternyata Pulau Okinawa berdasarkan WHO memiliki tingkat harapan hidup yang sangat tinggi, yaitu 83 tahun per orang. Di Okinawa ada sebuah desa bernama Desa Ogimi yang memiliki julukan The Longevity Village. Di sana tidak mengherankan jika kita masih melihat bapak-bapak umur 80 tahun masih mengangkat galon, ibu-ibu 90 tahun menyetir minivan, atau seorang sentenarian masih minum kopi di kedai-kedai. Kalau menurut penulis buku ini, panjangnya umur warga desa Ogimi ini adalah produk dari menerapkan cara hidup Ikigai. Pelajaran kedua, sehat bukan tentang sering berolahraga, tapi tentang sering bergerak. Mungkin ini nasihat langsung buat diri saya sendiri sih, yang masih senang olahraga secara berlebihan, biar bisa kayak Michael Jordan. Tapi ini beneran, ternyata kuncinya adalah bukan tentang olahraga, tapi dari sering bergerak. Di buku Ikigai, tepatnya bab 8, menceritakan dengan baik praktik bergerak yang bagus banget untuk kesehatan, anti stres, dan untuk panjang umur. Hal itu bisa semudah dari berdiri dari kursi, stretching jari-jari, jalan sehat, hingga olahraga tradisional timur seperti radio taiso, tai chi, yoga, dan sebagainya. Jadi kesimpulannya adalah, kita tidak perlu memforsir diri untuk berolahraga terlalu berat, tapi kita harus bergerak sederhana, yang konsisten, dan berkualitas. Pelajaran ketiga, rayakan ulang tahunmu, walaupun sederhana, tetap rayakan. Mungkin ini budaya yang sudah mulai hilang setelah remaja. Kita sudah jarang banget peduli dengan hari ulang tahun kita. Bahkan kita sering bodoh amat dengan hari ulang tahun kita dan menganggap hari itu seperti hari biasa. Hal ini berbeda sekali dengan pemahaman warga desa Ogimi yang selalu merayakan ulang tahun mereka setiap tahun. Pesta ulang tahun tidak perlu mewah-mewah seperti Syahrini, tapi sederhana aja, seperti ngeteh bareng teman dan makan kue sambil ngobrol-ngobrol tipis. Warga Ogimi melihat merayakan ulang tahun adalah tanda bersyukur kepada alam dan yang di atas. Ulang tahun juga dijadikan sebagai sebuah milestone untuk refleksi tahunan kepada diri sendiri dan siap untuk melanjutkan tahun selanjutnya lebih kuat. Pelajaran keempat, Hara Hachi Bu. Jika diartikan secara literal, artinya adalah makan hingga 8/10. Ini bukan berarti tidak menghabiskan makanan ya, cukup 80% dari kapasitas perutmu. Praktik ini sudah digunakan sejak abad ke-12 dari Buddhisme Zen Zazen Yojinki. Menurut mereka, alat pencernaan makanan kita bekerja dengan baik ketika terisi volume 80%. 80% itu seberapa sih? Menurut Ikigai itu sangat relatif, karena berbeda ras, genetik, dan fisik sangat mempengaruhi kapasitas perut kita. Namun menurut data FAO, average volume makanan orang-orang adalah 759 kalori setiap makan. Jadi 80% dari 750 ya sekitar 600 kalori. Itu sih masih kasaran. Untuk jenis makanannya, saya tidak mau terjun terlalu dalam, tapi usahakan ya selalu ada sayuran. Kelima, terus berkarya. Asah selalu craftsmanship-mu. Ini penting banget teman-teman, walaupun teman-teman mungkin ada yang sedang menganggur, menunggu waktu ujian, atau mungkin ada yang sudah pensiun. Sarannya adalah teman-teman harus tetap aktif berkarya. Di dalam buku ini diceritakan kisah seorang Takumi.
ahli terampil kayu yang masih bekerja hingga umur 90 tahun. Dia selalu senang dengan pekerjaannya dan setiap hari selalu mengasah kemampuannya dalam mengukir kayu. Produk yang berhasil ia jual membuat ia merasa senang dengan hasil craftsmanship-nya. Diceritakan juga bagaimana hampir setiap rumah di desa Ogimi memiliki produk rumahan seperti gantungan kunci, kain jahitan, hingga kendaraan. Ini adalah hasil dari craftsmanship keluarga lokal yang tetap mengasah kemampuan mereka setelah pensiun. Mungkin sekarang teman-teman mulai deh berkarya untuk membuat suatu produk. Bisa seperti video, tulisan, atau apapun itu yang kalian suka. Jadi, teman-teman memiliki sebuah craftsmanship yang bisa terus diasah hingga akhir nanti. Pelajaran ke-6, jangan remehkan pepatah dan syair lokal. Ini benar banget. Di Okinawa ada sebuah ode atau syair Jepang kuno yang masih sering didengarkan oleh warga lokal Okinawa. Syair ini berisi tentang umur panjang dan kebahagiaan yang harus dipahami secara tersirat. Pembelajaran di sini adalah mungkin kita harus bisa lebih seksama memahami syair lokal yang ada di Indonesia. Mungkin di situ banyak sekali nasihat hidup yang sekarang sudah mulai tergusur dengan nasihat-nasihat ala digital. Contohnya, saya sekarang senang sekali dengan lagu Lir Ilir dari Sunan Kalijaga. Liriknya yang berbunyi, penekno belimbing kui, lunyu-lunyu yo penekno. Saya mengartikan itu bahwa kita harus tetap berjuang walaupun ada halangan. Tetap panjat sampai dapat. Mungkin teman-teman bisa share syair atau pepatah yang teman-teman suka di kolom komentar ya. Nasihat terakhir, kenal baiklah dengan tetangga Anda. Sad but true, tapi memang era modern, teknologi, dan kapitalisme mengajarkan kita individualisme yang sangat tinggi. Sudah jarang banget kita saling kenal dengan tetangga sekitar kita. Padahal kalau ada apa-apa, orang yang paling bisa diandalkan untuk minta tolong ya adalah tetangga kita. Nah, di desa Ogimi ada sebuah konsep bernama Moai, yaitu sebuah komunitas atau kelompok informal lokal yang beranggotakan orang-orang yang memiliki kepentingan bersama menjaga satu sama lain. Mereka selalu ada kegiatan rutin berkumpul bersama untuk membahas sesuatu yang mungkin bermanfaat buat mereka. Mungkin di sini mirip-mirip seperti ibu-ibu PKK atau Karang Taruna. Jadi catatannya mungkin kita harus lebih involve di masyarakat sekitar kita. Praktikan pengetahuan teman-teman dari sekolah ke masyarakat lokal. Mungkin akan ada berbagai macam dinamika, namun dinamika itulah yang membuat kita terus bergerak. Oke, jadi begitu ya 7 hal pokok yang benar-benar aku dapatkan dari buku ini. Sebenarnya banyak banget yang bisa dipelajari dan mungkin bakal aku share lagi kalau ada yang ingin mendalami lebih dalam tentang Ikigai. Atau mungkin teman-teman yang sudah pernah baca atau punya ilmu lebih, boleh banget sharing ilmu kalian juga di comment section. Oke, di sesi akhir aku ingin memberikan penilaian umumku terhadap buku ini. Jadi, berdasarkan penilaian saya, buku ini nilainya 9,5 per 10. Wow, penilaianku dari 3 aspek. Pertama, storytelling dan konten. Aku kasih nilai 9,8. Soalnya buku ini menawarkan pandangan self-help baru yang masih segar dan bermuatan lokal. Di dalam tulisannya pun banyak sekali contoh-contoh kasus, jadi sangat mudah banget untuk mendalami konsep-konsep yang ada. Yang kedua adalah penggunaan bahasa. Kalau ini aku kasih nilai 9 pas. Pertama, bahasa yang digunakan tidak terlalu sulit dan banyak banget istilah-istilah baru yang bakal teman-teman dapat dari buku ini. Seperti Ichigo Ichihe, Takumi, Moai, dan sebagainya. Penerjemahan dari Rene Books pun sangat bagus, cuma masih ada tulisan yang menurutku masih memaksakan diri untuk menggunakan bahasa Indonesia. Ada juga syair yang harusnya ditulis bahasa Jepang, tapi malah ditulis bahasa Indonesia. Ini sayang banget, bisa lebih bagus bahasa Indonesianya dilampirkan sebagai translasi di bawah syair original. Yang terakhir adalah desain. Aku senang banget dan aku kasih nilai 9,6. Bener-bener sederhana dan ramah banget buat mata. Covernya pun adalah hardcover, jadi enak banget gak gampang rusak. Dan juga ada grafis dan kolom-kolom catatan yang bisa membantu pembaca dengan baik. So simple and very good. Jadi nilai 9,5 cocok banget deh buat buku ini. Very recommended book. Teman-teman yang mau beli buku ini bisa beli di toko buku atau toko online. Harganya sekitar 60 sampai 80 ribu untuk yang terjemahan. Begitu ya. Oke, sebagai penutup, teman-teman udah tahu belum apa artinya Ikigai? Oke,
Ikigai itu terbentuk dari dua kata. Pertama, iki, artinya adalah kehidupan. Dan yang kedua adalah gai, yang artinya adalah menjadi berharga. Jadi, ikigai itu artinya adalah kehidupan yang berharga. Semoga kita bisa menemukan itu ya semuanya. Selamat mencari.